A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal 10 malaikat dan 23 malaikat serta tugasnya dalam Al-Quran dan Hadis. Malaikat, di antara hal gaib yang wajib diimani keberadaannya oleh umat Islam adalah malaikat. Mereka merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah dan mengurus segala perkara. Adapun malaikat merupakan bentuk jamak dari malak yang berasal dari kata al-arukah, artinya arisalah, misi atau pesan. Sementara yang membawa misi disebut ar-rasul atau utusan. Adapun kaum muslim banyak mengenal 10 nama malaikat, namun kurang mengenal 23 nama malaikat. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut sebagai rasul atau utusan-utusan. Di langit, setiap hari malaikat sujud di Al-Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat, dan setelah keluar tidak kembali lagi. Ini menjelaskan jumlah malaikat tidak terhitung, dan setiap hari diciptakan 70.000 malaikat. Sesungguhnya ada banyak malaikat yang mempunyai beberapa pekerjaan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebenarnya hanya Allah sendirilah yang tahu mengenai kehadiran mereka serta pekerjaan apa yang diemban mereka. Mereka hanya bertasbih, bisa berzikir, bisa menunaikan semua pekerjaan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri dan sifat malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya, jin terbuat dari api, dan manusia terbuat dari tanah. Malaikat tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan selalu ingkar kepada Allah. Jin dan manusia bisa memilih apakah akan patuh atau ingkar kepada Allah. Malaikat tidak memiliki nafsu dan tidak makan dan tidak minum. Jin dan manusia memiliki nafsu, mereka makan dan minum. Malaikat tidak berjenis kelamin, jadi bohong kalau dikatakan bahwa malaikat berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang dikatakan oleh orang kafir. Malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak ada yang ingkar, jadi malaikat tidak ada yang berdosa. Jadi kalau ada yang mengatakan ada malaikat yang berdosa, maka pendapat tersebut salah besar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat memiliki sayap, namun sayap malaikat tidak seperti burung dan dipergunakan untuk terbang, dan tidak ada penjelasan selanjutnya tentang sayap dan kegunaan sayap tersebut. Kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama 10 malaikat. 1. Malaikat Jibril, bertugas mengemukakan wahyu pada beberapa nabi serta rasul. 2. Malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki pada semua makhluk hidup. 3. Malaikat Israfil, bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup. 4. Malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. 5. Malaikat Mungkar, bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzakh. 6. Malaikat Nakir, bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzakh. 7. Malaikat Rakib, bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik manusia. 8. Malaikat Atid, bertugas mencatat amal perbuatan jelek manusia. 9. Malaikat Malik, malaikat ini bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Nama 23 malaikat. 1. Malaikat Zabania, 19 malaikat penyiksa dalam neraka yang begitu bengis serta kasar. 2. Malaikat Hamalat Al-Ars, 4 malaikat pembawa ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini
serta pada hari kiamat bakal bertambah dengan jumlah menjadi 8. 3. Malaikat Harut serta Marut, kedua malaikat yang dijadikan manusia serta diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Malaikat Dardail yang bertugas mencari manusia yang berdoa, bertobat serta yang lain pada bulan Ramadan. 5. Malaikat Kiraman Katibin yang bertugas sebagai pencatat yang mulia pada jin serta manusia. 6. Malaikat Muakibat yang bertugas memelihara manusia dari kematian hingga saat yang sudah diputuskan yang datang silih bertukar. 7. Malaikat Arham yang bertugas untuk mengambil keputusan rezeki, ajal, keberuntungan serta yang lain pada 4 bulan kehamilan. 8. Malaikat Jundala yang bertugas sebagai malaikat perang yang menolong Nabi dan orang mukmin dalam peperangan. 9. Malaikat Adamu, malaikat yang senantiasa menangis bila melihat kekeliruan manusia. 10. Malaikat An-Nukmah, malaikat yang senantiasa mempunyai urusan dengan unsur api serta duduk di singgasana berbentuk nyala api. Dia mempunyai muka kuning tembaga. 11. Malaikat Ahlul Adli, malaikat yang mempunyai ukuran besar melebihi ukuran bumi beserta isinya, serta dia mempunyai 70.000 kepala. 12. Malaikat berbadan api serta salju, malaikat yang mempunyai ukuran besar dengan badan setengah api serta setengah salju, dan dikelilingi oleh pasukan malaikat yang tidak pernah berhenti berzikir. 13. Malaikat pengurus hujan yang bertugas mengurusi hujan menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14. Malaikat penjaga matahari, 9 malaikat yang bertugas menghujani matahari dengan salju. 15. Malaikat rahmat yang bertugas sebagai penyebar keberkahan, rahmat, permintaan ampun serta pembawa roh beberapa orang yang soleh. Dia datang berbarengan malaikat maut serta malaikat azab. 16. Malaikat azab yang bertugas sebagai pembawa roh beberapa orang kafir, zalim, munafik. Dia datang berbarengan malaikat rahmat serta malaikat maut. 17. Malaikat pembela hak serta batil yang bertugas membedakan pada aksi yang benar serta salah pada manusia. 18. Malaikat penenteram hati yang bertugas meneguhkan pendirian seorang mukmin. 19. Malaikat penjaga 7 pintu langit yang bertugas melindungi 7 pintu langit. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya langit serta bumi ada. 20. Malaikat pemberi salam pakar surga yang bertugas sebagai pemberi salam pada beberapa pakar surga. 21. Malaikat pemohon ampun untuk orang beriman. Beberapa malaikat yang ada di sekitar Arsy yang memohonkan ampunan untuk golongan yang beriman. 22. Malaikat pemohon ampun untuk manusia di bumi. Beberapa malaikat yang bertasbih memberikan pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohonkan ampun untuk manusia-manusia bumi. 23. Malaikat pendamping malaikat maut. Malaikat ini sejumlah 70.000. Mereka datang mengikuti serta turut mendoakan jika malaikat maut akan mencabut nyawa beberapa orang mukmin. Surah 11 Hud ayat 69. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa malak terambil dari kata la'aka, artinya menyampaikan sesuatu.
sehingga bisa dikatakan bila malaikat mengantarkan atau mengutarakan perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Dijelaskan pula bahwa malaikat dijadikan olehnya dari cahaya nur. Karenanya mereka mewarisi sifat-sifat cahaya, yakni tidak bisa dilihat dan mampu bergerak secepat cahaya. Nabi SAW melalui sabdanya mengkonfirmasi asal penciptaan malaikat. Artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Lebih lanjut, Mahmud Asy-Syafrawi mengemukakan bila malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 30. Surah 2 Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Rabb berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menegaskan dengan kandungan kisah sebelum terciptanya manusia, di mana kala itu malaikat telah ada, dan ketika mendengar kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, maka mereka menanyakan hal tersebut kepadanya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 177. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, kan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan,
dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah 2 Al-Baqarah ayat 285. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. 10 malaikat dan tugasnya dalam Al-Quran dan hadis. Di antara sekian dari banyaknya malaikat itu, terdapat 10 nama yang utama. Berikut tugas malaikat yang 10 menukil tafsir Al-Asas oleh Haji Darwis Abu Ubaidah. 1. Jibril. Bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dikenal juga dengan sebutan Ruhul Kudus. Dalam surah Al-Baqarah ayat 87, Ruhul Amin. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 194 dan Namus dalam hadis Nabi SAW riwayat dari Aisyah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 97. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah 2 Al-Baqarah ayat 98. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. نزل به الروح الأمين. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. على قلبك لتكون من المنذرين.
ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang dari antara orang-orang yang memberi peringatan. Surah 16, An-Nahl ayat 102. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Katakanlah, Ruh Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. 2. Mikail ditugaskan olehnya untuk mengatur urusan hujan serta tumbuh-tumbuhan sesuai yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia yang telah diurus olehnya. Penyebutkan nama Mikail tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Surah 2 Al-Baqarah ayat 98. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. 3. Israfil diberi tugas untuk meniup trompet sangkakala yang kelak akan ditiup pada hari kiamat. Jumlah tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan pertama menimbulkan ketakutan. Tiupan kedua mematikan semua makhluk. Dan tiupan ketiga membangkitkan kembali semua makhluk. Surah 39 Az-Zumar ayat 68. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan ditiuplah sangkakala pertama, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, sekala kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surah 50 Kaf ayat 20. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Dan ditiuplah sangkakala kedua, itulah hari terlaksananya ancaman. 4. Israel mencabut nyawa. Malaikat Israel dikenal dengan tugasnya, yakni mencabut nyawa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa. Sebenarnya nama Israel tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, melainkan penyebutannya hanya malaikat maut. Surah 32 As-Sajdah ayat 11. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Surah 50 Kaf ayat 19. وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari dari. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis dari Abu Umamah. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan kepada malaikat maut untuk mengambil, mencabut semua arwah kecuali bagi orang-orang yang mati syahid di laut. Karena Allah yang langsung mengambil arwah-arwah mereka. Allah mengampuni semua dosa-dosa orang yang mati syahid di daratan kecuali hutang. Sedangkan untuk orang yang mati syahid di laut diampuni Allah semua dosanya termasuk hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Munkar, memeriksa manusia di alam kubur. Bertugas menanyakan dan memeriksa manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Rasulullah SAW pernah menuturkan nama malaikat ini dalam sabdanya dari Abu Hurairah. Apabila mayat salah seorang di antara kamu selesai dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat yang berwarna hitam keabu-abuan. Satu bernama Munkar dan yang satunya lagi bernama Nakir. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Nakir, memeriksa manusia di alam kubur. Tugasnya sama dengan malaikat Munkar, yakni dalam menanyai manusia di alam kubur tentang amal mereka. Tugas malaikat Nakir sama dengan malaikat Munkar, yakni menanyai manusia di alam barzakh. Malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur akan bertanya perihal Tuhan, agama, nabi, kitab suci, kiblat dan ibadah, saudara, pedoman hidup, jalan hidup dan perilaku sehari-hari dengan bahasa yang digunakan ahli kubur ketika hidup di dunia. 7. Raqib, mencatat amal baik. Ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat segala amal baik yang dikerjakan manusia, baik yang telah dilakukan, sedang dilaksanakan, maupun rencana baik yang hendak ditunaikan. 8. Atid, mencatat amal buruk. Kebalikan dari Raqib, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia yang telah dilakukan. Diketahui dari seseorang yang mengerjakan dosa atau maksiat, maka keburukannya tidak langsung ditulis oleh malaikat Atid. Mereka akan ditunggu terlebih dahulu sekian waktu. Surah 50, Kahf, ayat 17-18. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah Subhanahu wa taala bermaksud demikian agar para hamba dapat bertobat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya sehingga tidak terhitung dosa. 9. Malik, penjaga neraka. Ditugaskan dalam menjaga pintu neraka. Mereka dikenal juga sebagai malaikat Zabaniyah dan jumlahnya begitu banyak. Adapun Malik disebut sebagai pemuka dari para malaikat tersebut. Surah 43 Az-Zukhruf ayat 77. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." 10. Ridwan, penjaga surga. Bertugas sebagai malaikat penjaga surga. Meskipun namanya tidak tercantum jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi para ulama berpendapat sebutannya demikian mengenai malaikat penjaga surga ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 73.
Surat 39 Az-Zumar ayat 73. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke surga berombong-rombongan mula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintu telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika masuk malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memanggil Ridwan untuk membuka pintu surga dan memanggil Malik untuk menutup pintu neraka. Demikian mengenal 10 malaikat dan 23 malaikat beserta tugasnya dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.